Pajak Pertambahan Nilai atau PPNB oleh kelompok 6. Beranggotakan yang pertama yaitu Ali Saifuddin NPM 139, lalu Sri Ayu Dwi NPM 140, lalu Ahmad Septa NPM 144, ada Igusti Ayu Dira NPM 151, lalu saya sendiri ada Alivia Nurmawati NPM 153, kemudian ada Naufal Wahyu NPM 269, kemudian ada Muhammad Haris NPM 276, kemudian ada Fauzi Ardiansah NPM 283. Penjelasan kami berdasarkan hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 perihal PPN atas barang dan jasa dan PPNBM sebagaimana telah diperbarui dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Lalu yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPN atas barang mewah sebagaimana telah diperbarui dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPNBM. Lalu yang ketiga yaitu UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada pasal 112. Apa itu PPN? PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Pada prinsipnya, setiap barang dan jasa yang ada dikenakan PPN, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Ya, ada karakteristik PPN. Yang pertama yaitu pajak objektif. Pajak objektif timbul ditentukan oleh adanya objek pajak tanpa memperhatikan kondisi subjek pajak. Baik apakah subjek pajak tersebut mempunyai penghasilan atau tidak, siapapun yang mengkonsumsi barang atau jasa yang termasuk objek PPN akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang atau jasa yang ada. Lalu yang kedua, multistage. PPN dikenakan pada setiap jalur produksi maupun jalur distribusi. Lalu yang ketiga yaitu faktur pajak, yang artinya pemungutan PPN menggunakan mekanisme faktur pajak, di mana pembeli adalah pihak yang akan menanggung PPN. Kemudian pemungut PPN adalah pedagang yang akan melakukan penyerahan barang dan atau jasa. Sebagai bukti pemungutan pajak, pedagang akan menerbitkan sebuah faktur pajak. Lalu PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Pajak atas konsumsi adalah pajak yang timbul akibat suatu peristiwa hukum yang menjadi beban konsumen baik secara yuridis maupun ekonomis. Maksudnya, yang dikenai pajak adalah barang-barang atau jasa yang dikonsumsi, bukan barang-barang dalam proses atau masih dalam produksi, dan ditujukan pada konsumen akhir. Selama barang-barang itu masih dalam siklus produksi atau distribusi, pengenaan PPN pada area itu bersifat sementara, yang dapat dibebankan kepada pembeli berikutnya atau kepada produsen yang ada melalui mekanisme kreditan pajak masukan. Lalu yang terakhir yaitu PPN sebagai pajak tidak langsung. Sebagai pajak tidak langsung, beban pembayaran pajaknya dipikul oleh konsumen. Namun, penanggung jawab atas penyetoran PPN ke kas negara dibebankan oleh penjual. Dengan kata lain, dalam mekanisme pemungutan PPN, pemikul beban pembayaran PPN dan penanggung jawab penyetoran PPN ke kas negara adalah pihak yang berbeda. Apa itu PPNBM? PPNBM merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang kena pajak yang tergolong mewah. Karakteristik dari PPNBM sendiri merupakan pemungutan tambahan di samping dari PPN, kemudian PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor dan pada saat penyerahan barang kena pajak mewah oleh pengusaha kena pajak pabrikan. Lalu PPNBM tidak dapat dikreditkan, sehingga diperlakukan sebagai biaya atau ditambahkan ke dalam komponen harga pokok. Selanjutnya, tarif PPN dan PPNBM. Tarif PPN dalam negeri merupakan 10% yang telah disebutkan sebelumnya pada perpajakan 1,
Kemudian tarif PPN ekspor yaitu 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Lalu, tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat diterapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada kelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di daerah pabean. Oleh karena itu, barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 0%. Mekanisme pengenaan PPN. Yang pertama, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima barang atau jasa yang bersangkutan dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Kemudian dilanjutkan dengan PPN yang tercantum dalam faktur pajak merupakan pajak keluaran bagi penjual yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau menjadi hutang pajak. Pada saat melakukan pembelian barang atau jasa yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka sebagai barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Lalu, untuk setiap masa pajak atau biasanya setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar dari jumlah pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara. Dan sebaliknya, apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi atau direstitusi. Namun hal ini sangat jarang terjadi, mengingat untuk melakukan kompensasi atau restitusi memerlukan pengenaan yang lama. Lalu yang terakhir yaitu pengusaha kena pajak wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Septa Rahmawan dengan NPM 190130101444. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama yaitu menghitung bagaimana PPN terutang yang harus dibayar, yaitu caranya pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Pajak pertambahan nilai yang merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak maupun jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh orang pribadi maupun badan. Hakikat PPN itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu di dalam daerah pabean, bila terjadi konsumsi, dan atas barang atau jasa yang terutang pajak. Maka, ketika hal tersebut ada, maka akan dikenai pajak pertambahan nilai. Subjek PPN dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengusaha kena pajak, terdiri dari PKP melakukan penyerahan barang kena pajak, PKP melakukan penyerahan jasa kena pajak, dan yang terakhir yaitu PKP melakukan ekspor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, serta ekspor jasa kena pajak. Sedangkan yang kedua yaitu non-pengusaha kena pajak atau non-PKP, terdiri dari impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang ketiga pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan yang terakhir melakukan kegiatan membangun sendiri menurut pasal 16C Undang-Undang PPN. Saja sih yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang pertama, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, maupun ekspor jasa kena pajak, kecuali pengusaha
kecil, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto maupun penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar. Yang ketiga, jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Yang keempat, kewajiban melaporkan usaha yang dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat peredaran bruto atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar. Dan yang kelima yaitu terakhir, dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP dan jumlah peredaran bruto maupun penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi 4,8 miliar. PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP. Juga dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang pertama, pengusaha kecil dapat diperkenakan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Yang kedua, pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Yang ketiga, pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, maupun ekspor jasa kena pajak. Akan menjelaskan sanksi jika tidak melakukan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Apabila wajib pajak yang berpenghasilan brutonya telah melebihi 4,8 miliar, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan usaha yang dikukuhkan sebagai PKP, maka yang pertama, Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan pengusaha sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang kedua, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP maupun STP untuk masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai PKP, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto maupun penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar. Siapa sih yang tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP? Ya, yang pertama yaitu pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto kurang dari 4,8 miliar atau tergolong dari pengusaha kecil. Tetapi pengusaha kecil ini itu dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pengusaha yang semata-mata melakukan penyerahan barang tidak kena pajak atau non-PKP maupun jasa tidak kena pajak atau non-JKP walaupun jumlah peredaran bruto maupun penerimaan brutonya sudah melebihi 4,8 miliar. Selanjutnya yaitu KPP tempat wajib pajak mengajukan permohonan pengukuhan PKP yaitu tempat terutangnya PPN. Yang pertama yaitu orang pribadi hanya wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat yang melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Yang kedua, PKP badan wajib mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha karena bagi PKP badan di kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Selanjutnya yaitu PKP atau kewajiban PKP yaitu yang pertama memungut PPN maupun pajak PPNBM yang terutang atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang dilakukannya. Yang kedua, menyetor PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu melaporkan SPT masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Saifuddin, NPM 139. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai objek pajak PPN dan bukan objek pajak PPN. Nah, objek pajak PPN sendiri dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan pajak pertambahan nilai. Sedangkan bukan objek PPN sendiri dapat kita artikan sebagai bukan barang dan jasa kena pajak yang tidak terkena pungutan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yaitu objek pajak PPN menurut pasal 4, pasal 16C dan pasal 16D. Yang pertama yaitu penyerahan BKP di dalam daerah pabean orang atau pengusaha. Yang selanjutnya yaitu penyerahan JKP di dalam daerah pabean orang atau pengusaha. Yang ketiga yaitu pemanfaatan BKP tidak berwujud dari LDP, DPP. Yang keempat yaitu pemanfaatan JKP dari LDP, DPP. Nah, yang kelima yaitu ekspor BKP. Yang keenam yaitu ekspor BKP berwujud orang atau PKP. Yang ketujuh yaitu ekspor BKP tidak berwujud orang atau PKP. Yang ke-8 yaitu ekspor JKP orang atau PKP.
Yang kesembilan yaitu kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usahanya. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu penyerahan bekas aktiva kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, sebagaimana maksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Syarat penyerahan pajak. Nah, syarat penyerahan pajak ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu BKP atau JKP bersifat kena pajak. Yang kedua yaitu dalam rangka kegiatan atau usaha dari badan atau organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu dilakukan di dalam daerah pabean. Penyerahan BKP. Penyerahan BKP diatur pada pasal 1A ayat 1 Undang-Undang PPN. Nah, yang pertama yaitu penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Yang kedua yaitu pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Yang ketiga yaitu penyerahan BKP kepada pedagang perantara melalui juru lelang. Yang keempat yaitu pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Yang kelima yaitu persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa saat pembubaran sepanjang PPN atas perolehan atas aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Yang keenam yaitu penyerahan BKP dari pusat ke cabang ataupun sebaliknya, dan penyerahan barang kena pajak antar cabang. Yang terakhir yang ketujuh yaitu penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dikeluarkan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Yang selanjutnya yaitu bukan penyerahan BKP. Nah, bukan penyerahan BKP ini diatur dalam pasal 1A ayat 2 Undang-Undang PPN. Nah, yang pertama yaitu penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD. Yang kedua yaitu penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Yang ketiga yaitu penyerahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Yang keempat yaitu pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, serta pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. Serta yang terakhir yaitu yang kelima, BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas perolehan tidak dapat dikreditkan sebagaimana maksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Yang selanjutnya yaitu bukan penyerahan BKP. Nah, hal ini diatur dalam pasal 1A ayat 2 Undang-Undang PPN pada Undang-Undang Cipta Kerja. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana maksud dalam KUHD. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, serta pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. Dan BKP merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas perolehan tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Selanjutnya yaitu barang kena pajak. Semua barang adalah barang kena pajak kecuali 4 kelompok barang di bawah ini, yang diatur dalam pasal 4A ayat 2.
Yang pertama yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil secara langsung dari sumbernya. Yang kedua yaitu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga yaitu makanan atau minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak. Yang keempat yaitu uang, emas batangan, dan surat. Selanjutnya yaitu non-objek PPN atau BKP. Nah, jenis barang yang tidak dikenai PPN sesuai dengan pasal 4A ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil secara langsung dari sumbernya. Hal ini tidak termasuk hasil pertambangan dari batu bara. Yang selanjutnya yaitu jasa kena pajak atau JKP. Nah, semua jasa adalah jasa kena pajak kecuali 17 kelompok jasa di bawah ini yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikut ini jenis jasa dan objek yang tidak kena PPN. Yang pertama ada jasa pelayanan atau kesehatan medis. Yang kemudian ada jasa pelayanan sosial. Lalu ada jasa penyedia tempat parkir dan kendaraan umum. Kemudian ada jasa kesenian dan hiburan. Berikutnya jasa keuangan dan asuransi, jasa pengiriman dan wesel pos. Lalu ada juga jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa perhotelan, jasa tenaga kerja, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa telepon umum, dan jasa boga atau catering. PPN kegiatan membangun sendiri, pasal 16C UU nomor 18 tahun 2000. PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri maupun digunakan pihak lain. Kriteria bangunannya konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, bata, baja. Untuk tempat tinggal atau usaha, luasnya paling sedikit 200 meter persegi. Kemudian, masih dalam membahas PPN kegiatan membangun sendiri pasal 16C UU nomor 18 tahun 2000, tata cara pengisian SSP dan pelaporan diatur dalam Per DJP atau Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 27/2010 dan NSE 70 PJ 2010. Pajak masukan yang dibayarkan ini tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan pasal 491 penyetoran dilakukan dengan SSP tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian bahas SEDJP nomor SE 70 PJ 2010 2 Juni 2010. Dikenai PPN 10% dikali DPP. DPP adalah dasar pengenaan pajak. Lalu cara menghitung DPP itu 20% dikali seluruh biaya yang dikeluarkan, termasuk dalam jumlah PPN yang dibayarkan atas kegiatan membangun bangunan. Pasal 16D, PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang dapat dikreditkan. 98B, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempengaruhi hubungan langsung dengan kegiatan usaha. 98C, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor. Lalu untuk pengusaha kena pajak berdasarkan pasal 1 angka 14. Jadi pengusaha itu dibagi orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan. Contoh-contohnya adalah menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang. Ini semua dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Lalu melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, dan memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Sementara itu, menurut pasal 1 angka 15, pengusaha harus menyerahkan BKP atau JKP. Nah, pengusaha menyerahkan BKP dan atau JKP dalam 1 tahun buku tidak lebih dari 600 juta untuk batasan pengusaha kecil PPN berdasarkan pasal 3A ayat 1 UU PPN 1984 serta Permenkeu nomor 68 PMK 03 2010. Kemudian, untuk non pengusaha kecil menyerahkan BKP atau JKP dalam 1 tahun dan tahun pajaknya lebih dari 4,8 miliar. Apa saja yang termasuk pengertian menghasilkan pasal 5 ayat 1? Yang pertama merakit, menggabungkan bagian-bagian hingga menjadi barang jadi atau setengah jadi. Yang kedua, memasak, mengolah barang dagangan dengan
Cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak. 3. Mengemas, mempersatukan suatu barang ke dalam satu benda yang melindungi dari kerusakan, serta bisa digunakan untuk menambah nilai jual. Yang keempat, mencampur, mempersatukan satu atau dua lebih unsur zat agar tercipta suatu barang. Selanjutnya, pada pasal ini menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP BW, ekspor BKP TBW, ekspor JKP, kecuali pelaku usaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP, ekspor BKP BW, ekspor BKP TBW, ekspor JKP, yang pengusaha kecil dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Selanjutnya, kewajiban PKP yang melakukan penyerahan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A, C, F, G, dan H UU PPN 1984 yang menyetor pajak yang terutang menyelenggarakan catatan jumlah yang diperoleh dan berhak mengkreditkan PM berdasarkan ketentuan yang berlaku, melaporkan pajak yang terutang, mengisi dan menyimpan SPT masa PPN, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP, memungut pajak yang terutang, membuat faktur pajak pasal yang berada pasal 13 UU PPN 1984, tarif PPN dan tarif PPN PM pada pasal 7 yang berisi tarif PPN adalah 10%. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan JKP, ekspor JKP. Dengan tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5%, paling tinggi 15%. Selanjutnya dalam pasal 8 yang berisi tarif PPN BM sebesar 10% sampai 200%. Ekspor BKP yang tergolong mewah sebesar 0%. Kelompok BKP tergolong mewah diatur dengan PP. Jenis barang yang dikenai PPN BM diatur dengan PMK. Dasar pengenalan pajak. Dasar pengenalan pajak atau DPP pasal 1 angka 17 UU PPN dan pasal 9 ayat 1 menjelaskan pakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, nilai lain yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pada pasal 1 angka 18 UU nomor 42 tahun 2009, harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN, potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Selanjutnya pada pasal 1 angka 19 nomor 42 tahun 2009, penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN, potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena memanfaatkan BKP tidak berwujud. Selanjutnya nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk ditambah pungutan berdasarkan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, tidak termasuk PPN dan PPN BM yang dipungut menurut UU ini CIF ditambahkan pungut lainnya. Selanjutnya nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor barang. Selanjutnya nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai DPP. Ketentuan nilai lain diatur dengan PMK 111, PMK
03/2015. Selanjutnya, saya Novel Bayu Ardana, NPM 190130100269. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transaksi yang menggunakan DPP nilai lain. Nah, jenis transaksi yang pertama adalah untuk pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Nilai DPP yang dipakai adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Jenis transaksi yang kedua, untuk pemberian cuma-cuma barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Nilai DPP yang dipakai yaitu harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Jenis transaksi yang ketiga, untuk penyerahan film cerita. Nilai DPP yang dipakai adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Jenis transaksi yang keempat, untuk penyerahan produk hasil tembakau. Nilai DPP yang dipakai adalah sebesar harga jual eceran. Selanjutnya, jenis transaksi untuk barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Nilai DPP yang dipakai adalah harga pasar wajar. Jenis transaksi yang berikutnya adalah untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Nilai DPP yang dipakai adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Jenis transaksi yang berikutnya adalah untuk penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara. Nilai DPP yang dipakai adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli. Jenis transaksi yang berikutnya untuk penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang. Nilai DPP yang dipakai adalah harga lelang. Jenis transaksi yang berikutnya untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Nilai DPP yang dipakai 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Jenis transaksi yang berikutnya untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak disadari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Nilai DPP yang dipakai 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Jenis transaksi yang berikutnya untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi. Nilai DPP yang dipakai adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Selanjutnya adalah nilai lain emas perhiasan. Menurut PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK Nomor 3 Tahun 2014, Pasal 3 penyerahan emas perhiasan dan atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan terutang PPN sebesar 10% dikali DPP. Tentunya pasal 4 ayat 1, DPP yang dimaksudkan dalam pasal 3 adalah nilai lain yang ditetapkan sebesar 20% dikali harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Tentunya pasal 4 ayat 2, dalam hal penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan dilakukan dengan mengganti atau menukar emas perhiasan dengan emas batangan dengan kadar 24 karat sebagai pengganti seluruh bahan baku pembuatan emas perhiasan. DPP yang dimaksud dalam pasal 3 adalah 20% dikali selisih antara harga jual emas perhiasan dikurangi dengan harga emas batangan kadar 24 karat. Selanjutnya adalah mekanisme perhitungan PPN. Mekanisme perhitungan PPN dibagi menjadi 3 mekanisme, yaitu yang pertama mekanisme nilai lain, yang kedua mekanisme pedoman pengkreditan PM, dan yang ketiga mekanisme PK atau PM. Selanjutnya, mekanisme PKPM PPN. Pertama, pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur. Yang kedua, sistem terjadinya penyerahan BKP atau JKP wajib dibuatkan faktur pajak. Yang selanjutnya, mekanisme pengkreditan pajak masukan. Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPP. Faktur pajak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu faktur pajak bagi penjual dan faktur pajak bagi pembeli. Untuk faktur pajak bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran, dan untuk faktur pajak bagi pembeli merupakan bukti pajak masukan. Selanjutnya, mekanisme pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan harus memenuhi persyaratan, yaitu terdapat dua persyaratan, yaitu syarat formal dan syarat material.
Untuk syarat formal dalam faktur pajak tidak cacat dan dibuat tidak melewati 3 bulan sejak batas akhir pembuatan faktur pajak. Untuk syarat material, 1. Belum dibebankan sebagai biaya, dan kedua, berhubungan langsung dengan kegiatan penyerahan kena pajak. Selanjutnya, pengkreditan pajak masukan. Pengkreditan pajak masukan tercantum dalam pasal 9 ayat 2, 2A, 2B, 3, 4, dan 4A dalam Undang-Undang PPN. Yang ayat 2 berisi PM dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama. Ayat 2A, bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, PM atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Nah, bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP dari atau ekspor BKP atau JKP, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU ini. Perubahan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk ayat 2B, PM yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material. Ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak PK lebih besar daripada PM, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak PM dapat dikreditkan lebih besar daripada PK, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Ayat 4A, atas kelebihan PM sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Selanjutnya, pasal perubahan di UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 9. Untuk ayat 6A, apabila sampai dengan jangka waktu 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, PKP belum melakukan penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor BKP atau JKP terkait dengan pajak masukan tersebut, pajak masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Untuk pasal 6B dihapus, dan selanjutnya pasal 6C, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6A bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 tahun. Selanjutnya, pasal 6D. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6A berlaku juga bagi PKP yang melakukan pembubaran pengakhiran usaha, melakukan pencabutan PKP, atau dilakukan pencabutan PKP secara jabatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan. Selanjutnya, untuk pasal 6E, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 6A. Yang A, wajib bayar kembali ke kas negara oleh PKP. Dalam hal PKP, yang pertama, telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pajak masukan dimaksud dan atau 2, telah mengkreditkan pajak masukan dimaksud dengan pajak keluaran yang terutang dalam suatu masa pajak dan atau tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian setelah jangka waktu 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 6A, berakhir atau pada saat pembubaran untuk pengakhiran usaha atau pencabutan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 6D oleh PKP dalam hal PKP melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak yang dimaksud. Selanjutnya pasal 6F, pembayaran kembali pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 6E, huruf A dilakukan paling lambat pertama akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 6A. 2. Akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 6C, atau akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran atau pengakhiran usaha atau pencabutan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 6D. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya yang merupakan sub yang terakhir, yakni 6G dalam hal PKP yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali
dengan jangka waktu yang sebagaimana dimaksud pada ayat 6F. DJP ini menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar yang sudah tercantum pada pasal 13 ayat 2A UU nomor 6 tahun 1983 tentang KUP dan perubahannya. Perhitungan PM dengan pedoman perhitungan. Perhitungan ini telah tercantum pada pasal 9 ayat 7A dan 7B. Besarnya PM yang dapat dikreditkan oleh PKP diantaranya ada dua, yakni peredarannya dalam 1 tahun tidak lebih dari jumlah tertentu. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha tertentu. Pedoman penghitungan pengkreditan PM bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Yakni ada beberapa aturan-aturan yang mana yang pertama adalah PKP menggunakan pedoman penghitungan yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun tidak melebihi 1,8 miliar dengan syarat 1. Peredarannya usaha 2 tahun tidak melebihi 1.800.000.000. Yang kedua, wajib membuat pajak baru. Aturan yang kedua adalah PKP bermaksud menggunakan pedoman harus memberitahukan kepada KPP. Yang ketiga, taat asas. Yang keempat, besarnya PM yang dapat dikreditkan. Yang pertama, 60% dari PK untuk penyerahan JKP dan 70% dari penyerahan BKP. Aturan yang terakhir, PKP menggunakan pedoman penghitungan tidak dapat membebankan PPN atas perolehan BKP atau JKP sebagai biaya untuk penghitungan PPh. Di sini ada contoh kasus untuk peredaran usaha yang tidak melebihi jumlah dari 1,8 M, yakni pada April 2020 penyerahan BKP berjumlah 100 juta. Untuk penyerahan JKP-nya berjumlah total 120 juta. Untuk menghitungnya, yang pertama adalah menghitung pajak PPN 10%, yakni menghitung pajak keluaran yang mana penyerahan BKP 100 juta dikalikan 10% dengan hasil 10 juta. Begitu juga dengan pajak keluaran. Untuk menghitungnya dikalikan 10% pada penyerahan JKP yang sebesar 120 juta. Ketemu 12 juta. Total PK-nya sendiri 10 juta ditambah 12 juta menjadi 22 juta. Untuk menghitung PM atas BKP-nya ini dikalikan 70% atas PK, yakni PK-nya sendiri adalah 10 juta. Totalnya adalah 7 juta rupiah. Untuk PM atas JKP terdiri dari 60% dikali PK. PK-nya sendiri 12 juta dikalikan 60% ketemu 7.200.000 dengan total PM 14.200.000. Jadi PPN yang harus dibayar sama dengan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Jadi 22 juta dikurangi 14.200.000 hasilnya 7.800.000. Selanjutnya adalah pengkreditan PM bagi PKP yang melakukan kegiatan tertentu. Aturannya adalah yang pertama, kegiatan usaha tertentu meliputi penyerahan kendaraan bermotor bekas. Yang kedua adalah penyerahan emas perhiasan. Aturan yang kedua, PKP yang melakukan KUT dalam menghitung besarnya PM dikreditkan wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM. Besarnya PM sendiri terdiri dari 90% dari PK atas kendaraan bermotor bekas, dan yang kedua 80% dari PK atas emas perhiasan, tapi dirubah pada PMK 30 PMK 03 2014. Namun ada aturan sendiri sebelum ada perubahan dari aturan tersebut. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Untuk aturan selanjutnya adalah PK dihitung
10% dikali DPP. DPP sendiri adalah peredaran usaha. Untuk aturan yang terakhir adalah PKP atau KUT tidak dapat membebankan PPN atas perolehan BKP atau JKP sebagai biaya di PPh-nya. Ini adalah contoh kasus KUT untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas. PKP kendaraan bermotor bekas mempunyai dua cara. Yang cara pertama adalah penyerahan BKP totalnya adalah 1.200.000.000. Untuk menghitungnya, pajak keluaran ini adalah jumlah dari PPN yang dikalikan 10%. Jadi hasilnya adalah 120 juta. Untuk pajak masukannya sendiri dikalikan 90% atas penyerahan BPK-nya. Jadi totalnya adalah 108 juta. Jadi PPN yang harus dibayar adalah 12 juta. Untuk cara yang kedua, ini lebih mudah, yakni penjualan sendiri hanya dikalikan 1%. Untuk PPN yang harus disetor adalah 12 juta. Kasus KUT selanjutnya adalah perdagangan emas perhiasan. Di sini sama, ada dua cara. Yang pertama adalah cara pertama, penyerahan BKP-nya sendiri 1.200.000.000. Pajak keluaran juga sama, dikalikan 10% hasilnya 120 juta. Namun untuk PM-nya dikali 80% atas PPK ini, jadi hasilnya adalah 96 juta. Jadi PPN yang harus dibayar adalah 24 juta. Cara kedua ini merupakan cara paling mudah menurut saya. Jadi total penjualan dari emas perhiasan ini 1.200.000.000 ini dikali 2%, ketemu PPN yang harus disetor adalah 24 juta. Selanjutnya adalah pencabutan Permenkeu nomor 79 PMK nomor 3 tahun 2010 yang diganti menjadi PMK 30 PMK 03 tahun 2014. Ada empat alur. Yang pertama, terbitnya PMK ini tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Yang kedua, pasal 2 huruf L, penyerahan emas perhiasan termasuk jasa perbaikan dan modifikasi emas serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas. Yang ketiga, terbitlah PMK 30 PMK 03 tahun 2014 pada tanggal 10 Februari 2014 tentang PPN penyerahan emas perhiasan yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2014. Yang alur keempat adalah perdagangan emas perhiasan bukan lagi PKP, melainkan PKW biasa yang menggunakan nilai lain sebagai DPP. Di sini ada contoh kasus yang menggunakan aturan baru, yakni dengan kasus pengusaha Jamie Lauri memiliki toko emas Jawa yang punya omset 320 juta pada Januari 2014, maka PPN yang disetor adalah 6.400.000. Sumbernya dari 320 juta dikali 10% dikali 20%. Jadi perhitungannya adalah yang pertama, penyerahan emas perhiasan sebesar 320 juta, pajak keluaran 32 juta, pajak masukan 25.600.000. Total ini dikalikan 80%. Jadi pembayarannya PPN yang harus disetor totalnya adalah 6.400.000. Selanjutnya adalah PM tidak dapat dikreditkan.
pasal 9 ayat 8 UU 42 tahun 2009 atas pengeluaran. Untuk di sini ada beberapa yang sudah dihapus, yang sudah diganti, yang sudah dihapus pada UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun yang masih berlaku adalah yang pertama adalah perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau yang disewakan. Yang terakhir adalah untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat 6. Selanjutnya adalah pengkreditan PM pada masa yang tidak sama. Ada dua pasal, yakni pasal 9 ayat 2 yang mana pajak dikreditkan dengan PK untuk masa pajak yang sama. Yang kedua, pasal 9 ayat 9, pajak yang dapat dikreditkan namun belum bisa dikreditkan dengan PK yang masa pajaknya sama. Dapat dikreditkan berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Pasal perubahan di UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 9 mempunyai 3 sub-sub. Yang pertama adalah sub 9A, yang mana pajak masukan, impor, serta pemanfaatan dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan sebesar 80%. Yang 9B adalah pajak masukan perolehan PKP atau JKP serta pemanfaatan JKP dari luar pabean yang tidak dilaporkan pada SPT masa PPN harus diberitahu atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan untuk memenuhi pengkreditan yang sesuai dengan UU ini. Yang terakhir adalah 9C, yakni pajak masukan serta pemanfaatan dari luar daerah pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak dimaksud. Selanjutnya adalah alur PM yang dapat dikreditkan tetapi belum bisa dikreditkan dengan PK pada masa pajak yang sama. Yang pertama adalah dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Untuk yang kedua, sepanjang peraturan tersebut belum bisa dibebankan sebagai biaya atau belum bisa dikapitalisasikan dengan harga perolehan BKP atau JKP yang bersangkutan. Yang alur ketiga, selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Apabila jangka waktunya sudah dilampaui, maka PM dapat dilakukan melalui pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan. Sekian bagian subbab dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Rahmadani, NPM 19 013 010 140. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai pasal perubahan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 9. Di nomor 13 mengenai ketentuan lebih lanjut yang membahas mengenai yang pertama yaitu kriteria belum melakukan penyerahan dan atau ekspor BKP atau JKP pada ayat 2A. Lalu pada ayat 13B yaitu penghitungan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan pada ayat 4A, 4B, dan 4C. Ayat 13C mengenai penentuan sektor usaha pada ayat 6C. Lalu pada ayat 13D yaitu tata cara pembayaran kembali pajak masukan pada ayat 6E dan huruf A.
Lalu yang terakhir pada ayat 13E yaitu mengenai tata cara pengkreditan pajak masukan pada ayat 9A, 9B, dan 9C. Hal ini semua telah diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengenaan PPNBM. Objek PPNBM diatur pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 1, PPNBM dikenakan atas dua hal. Yang pertama yaitu saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Hal ini terbagi menjadi tiga, yaitu oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kedua yaitu dalam daerah pabean, dan terakhir adalah dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. Lalu PPNBM dikenakan atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, untuk pasal 5 ayat 2 sendiri, PPNBM dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh PKP yang menghasilkan barang mewah atau pada waktu impor. Dasar pertimbangan dikenakannya PPNBM. Hal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu untuk menjadi penyeimbang pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tinggi. Kedua yaitu untuk mengendalikan pola konsumsi terhadap barang kena pajak yang mewah. Ketiga yaitu untuk perlindungan terhadap produsen kecil maupun produsen tradisional. Dan terakhir yaitu untuk pengamanan penerimaan negara. Lalu apa saja barang kena pajak yang tergolong mewah? Barang kena pajak yang tergolong mewah ini dibagi menjadi 4, yaitu bukan merupakan kebutuhan pokok. Dan barang kena pajak ini hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Umumnya ini dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Lalu barang ini juga dikonsumsi untuk menunjukkan status seseorang. Selanjutnya yakni cara menghitung pengenaan PPNBM menurut pasal 10 Undang-Undang PPN, di mana di sini terdapat PKPA yang membeli barang mewah dengan harga jualnya yaitu 100 juta rupiah dan dikenakan PPN 10% yakni 10 juta dan PPNBM 20% yakni 20 juta, sehingga jumlah yang harus dibayar PKPA saat membeli barang tersebut adalah 130 juta rupiah. Lalu PKPA tersebut akan menjual barang kepada PKPB, di mana harga beli PKPA tadi yaitu 100 juta rupiah ditambah PPNBM yang telah ia bayar senilai 20 juta ditambah dengan keuntungan yang diharapkan oleh PKPA yakni 15 juta. Sehingga dasar pengenaan pajaknya sendiri adalah 135 juta. Nah, dari 135 juta ini dikenakanlah PPN 10%, yakni 13.500.000, sehingga jumlah yang harus dibayar oleh PKPB adalah 148.500.000 rupiah. Lalu bagaimana jika untuk mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah? Nah, untuk perhitungannya sendiri itu sama. Jadi nilai impor dari barang tersebut, misal di sini ada 200 juta rupiah, maka akan dikenakan PPN 10% yakni 20 juta dan dikenakan PPNBM. Di sini diibaratkan 30% yakni 60 juta. Maka jumlah yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 280 juta rupiah. Nah, apabila PKP tersebut akan menjual barang kena pajak kepada konsumennya, maka dihitung dari harga beli dari PKPC tadi, yaitu 200 juta rupiah ditambah dengan PPNBM yang telah ia bayarkan yaitu 60 juta rupiah ditambahkan dengan keuntungan yang ia harapkan. Nah, keuntungannya ini adalah 40 juta. Ini perkiraan dari penjualnya sendiri. Jadi DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya terlihat sebesar 300 juta rupiah. Nah, dari 300 juta rupiah ini dikenakanlah PPN 10% yakni 30 juta rupiah, sehingga jumlah yang harus dibayar oleh konsumennya yakni 330 juta rupiah. Selanjutnya yakni saat terhutang menurut pasal 11 Undang-Undang PPN terbagi menjadi 3. Pada ayat A dijelaskan pada saat penyerahan, impor, pemanfaatan, atau ekspor. Lalu pada ayat B, saat terutang dikenakan pada saat pembayaran apabila dilaksanakan terlebih dahulu. Lalu pada ayat C, yaitu pada saat-saat lain. Ini dibagi menjadi 3, yaitu untuk BKP berwujud, yakni saat penyerahan kepada pihak pengirim. Lalu untuk BKP tidak berwujud, ini dilakukan saat pengakuan piutang, penagihan, atau saat penandatanganan kontrak. Lalu yang terakhir, untuk penyerahan akibat perubahan bentuk, penggabungan, atau pemekaran usaha saat hasil RUPS ditetapkan.
Lalu ada penyetoran dan pelaporan. Nah, menurut pasal 15A Undang-Undang PPN, saat penyetoran ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama yaitu 1 hari setelah terutang. Ini merupakan batas penyetoran PPN yang dipungut atas impor. Lalu yang kedua yakni tanggal 7 bulan berikutnya setelah terutang. Ini merupakan batas penyetoran PPN dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Yang ketiga yakni saat penyetoran tanggal 15 bulan berikutnya setelah terhutang. Ini adalah batas penyetoran PPN yang berlaku secara umum. Nah, untuk pelaporannya sendiri adalah akhir bulan berikutnya setelah terutang. Ini adalah batas pelaporan SPT masa PPN. Lalu ada tempat terutang. Menurut pasal 12 ayat 3 dan 4 Undang-Undang PPN, tempat terutang ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tempat pengukuhan PKP. Tempat ini berlaku atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua yaitu tempat dimasukkannya barang kena pajak. Hal ini berlaku atas barang impor. Lalu yang ketiga ada tempat kedudukan pihak yang memanfaatkan. Hal ini berlaku atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Keempat adalah tempat bangunan didirikan. Ini berlaku atas kegiatan membangun sendiri. Nah, yang terakhir yaitu tempat kedudukan kantor cabang. Tempat ini berlaku atas penyerahan antar cabang. Lalu untuk slide terakhir yakni mengenai pemusatan tempat terhutang. Menurut pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PPN, PKP memiliki beberapa tempat kedudukan usaha yang dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berada di bawah naungan 1 KPP. Nah, ini itu untuk PKP yang memiliki 1 tempat terhutang PPN. Lalu yang kedua adalah berada di bawah naungan beberapa KPP. Nah, ini juga dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama yaitu untuk KPP yang memohon pemusatan tempat terhutang. Nah, PKP ini akan memiliki 1 tempat terhutang PPN. Lalu yang kedua yaitu PKP yang tidak mengajukan permohonan. Jadi PKP ini akan memiliki beberapa tempat terhutang. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.